Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, masih ada Tuhan Yesus. Saya masih bisa lewati masalah ini. Ayo, ayo, ayo. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, masih ada Tuhan Yesus. Saya masih bisa menghadapi masalah ini. Amin. Ketahuilah, engkau tidak pernah berjuang sendiri, Bu. Menghadapi rumah tanggamu yang mungkin sedang konflik hari-hari ini. Pak, engkau tidak pernah berjuang sendiri sebagai suami. Ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Orang-orang muda, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan Yesus yang berjanji buat hidupmu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketahuilah hal itu. Maka apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan kita tahu. Bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus, saya nggak boleh nyerah. Ayo, ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Saya nggak boleh nyerah. Saya percaya, anak-anak Tuhan Yesus, hidupnya pasti akan kuat. Anak-anak Tuhan Yesus gak akan gampang down menghadapi masalah karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Kita punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang menyertai kita, Dia yang akan selalu menuntun dan mengarahkan jalan-jalan kehidupan kita. Yes, kita gak boleh nyerah ya. Ingat ya, sama Tuhan yang pagi hari sudah bergabung dalam doa pagi online, ingat, kita gak boleh nyerah. Apapun keadaannya. Jangan menyerah. Berserah, yes. Menyerah, no. Itu hukumnya buat anak-anak Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, mari ambil Alkitab kita sama-sama. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ada dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ya, iblis mau saudara dan saya nyerah. Tapi Tuhan mau kita berserah, bukan menyerah. Setan mau engkau menyerah menghadapi rumah tanggamu, Bu, sehingga engkau berkata, Tuhan aku capek, aku cerai. Suami-suami iblis mau membuat engkau menyerah. Orang-orang muda iblis mau membuat engkau menyerah. Pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis iblis mau membuat engkau menyerah. Tapi ketahuilah, tangan Tuhan tidak akan pernah diam untuk menolong saudara dan saya yang bergantung penuh, yang berserah kepada Tuhan. Tak pusing masalahmu apa. Tak peduli apapun yang kau hadapi. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama kok. Tuhan yang menyertai bangsa Israel, membelah laut Tiberau, mereka berjalan di tengah-tengahnya dengan kata lain. Tuhan yang sama, yang akan membelah masalah saudara dan saya, dan mengizinkan kita melewatinya, dan kita akan berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Hati-hati dengan jebakan iblis. Iblis mau saudara dan saya nyerah. Tapi kita punya Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, kami yang sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ulangan 11 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Perhatikan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Sama-sama bilang sama saya, berpegang pada perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpegang pada perintah Tuhan. Kenapa saya harus berpegang pada perintah Tuhan? Perhatikan selanjutnya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, ya ini tujuannya. Supaya apa? Supaya kamu kuat. Yes. Coba saudara perhatikan. Saudara yang baca Alkitab sekarang garis bawahi, supaya kamu kuat. Berpegang pada perintah, supaya kamu kuat. Jadi Tuhan mau setiap kita berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, supaya kita kuat. Berarti kalau kita tidak berpegang pada perintah, kita tidak berpegang pada firman, engkau akan lemah. Ya, engkau akan lemah, engkau akan mulai down menghadapi masalah. Dan kau mulai berkata, Tuhan kenapa hidupku begini-begini aja? Tuhan kenapa ya kok kayaknya gak ada jalan keluar? Tuhan kenapa ya kok kayaknya
lemah karena kita nggak mau taat terhadap firman. Tetapi sebaliknya ketika engkau berpegang pada perintah Tuhan, engkau memegang firman Tuhan, kamu akan kuat. Coba saudara perhatikan, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat. Amin. Jadi saudara yang hari-hari ini kau lemah, coba cek deh. Yang hari-hari ini kau sedang down, yang hari-hari ini kau sedang mungkin berpikir akan pergi meninggalkan Tuhan, coba cek. Jangan-jangan kau nggak berpegang pada perintah Tuhan. Engkau berpegang pada kenyataan hidupmu. Ya, kenyataan hidup gimana ya pendeta ya? Ikut Tuhan begini susah. Ya, kenyataan hidup bagaimana ya pendeta ya? Kok kayaknya ekonomi saya kayaknya nggak bangkit-bangkit. Kenyataan hidup bagaimana ya? Saya nggak kunjung sembuh. Kenyataan hidup bagaimana rumah tangga saya nggak pulih-pulih. Itu kenyataan hidup, itu realita hidup. Tapi jangan berpegang pada kenyataan hidup, berpeganglah pada perintah Tuhan. Haleluya. Itu yang harus kita pegang. Seorang yang berpegang pada perintah Tuhan, janji Tuhan jelas kamu akan kuat. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi akan duduk. Tuhan tahu jalan hidup itu nggak gampang. Makanya Tuhan kasih jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Berpegang pada perintah. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Nanti kamu kuat. Baik kuat menghadapi hidup dalam perjalananmu menuju janji Tuhan, maupun kuat ketika engkau ada di dalam apa yang sudah janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Makanya tadi firman Tuhan katakan, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri. Bukan cuma masuk, tapi pada saat engkau sudah mengalami janji Tuhan, engkau juga akan kuat. Berpegang pada janji. Ya, ayat yang ke-9. Dan, wow, ternyata bukan cuma supaya kamu kuat. Ada bonus lagi, orang yang berpegang pada perintah Tuhan, orang yang berpegang pada firman Tuhan. Dan supaya lanjut umurmu. Haleluya. Yes. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi kamu kuat menghadapi setiap rintangan untuk melihat janji Tuhan dalam perjalanan ke sana. Kau kuat menghadapinya sehingga kau menerima janji Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, ketika engkau berpegang pada perintah Tuhan, engkau juga akan lanjut umurmu, panjang umurmu, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup. Saya percaya itu yang dicari manusia hari-hari ini. Kuat menghadapi badai, kuat menghadapi suami, kuat menghadapi istri, kuat menghadapi mertua, kuat menghadapi masalah. Ya kan? Kan itu yang pengen kita hidupi. Tapi masalahnya tak ada yang tahu how to-nya, bagaimananya. Tapi hari ini firman Tuhan sudah mengajarkan kepada setiap kita bagaimana saya bisa kuat. Berpegang pada perintah. Bukan berpegang pada kenyataan hidup. Kau berpegang pada kenyataan hidup, engkau akan kecewa. Tapi berpeganglah pada perintah. Ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, perhatikan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Haleluya. Kalau mata Tuhan melihat saudara dan saya, akan hidupmu. Diperhatikannya kita, disertainya langkah kita. Karena apa? Mata Tuhan selalu mengawasi kita. Itu sebabnya negeri itu menjadi negeri yang diberkati. Kapan kita bisa ada di dalam negeri yang diberkati? Ketika kita hidup berpegang pada perintah, ketetapan Tuhan. Jangan hidup berpegang pada omongan orang. Omongan orang terkadang nyakitin kita. Omongan orang kadang nusuk kita. Omongan orang kadang ngecewain kita. Makanya stop pegang pada omongan orang. Pegang pada firman. Ketik di kolom komentar. Stop berpegang pada omongan orang.
Saya harus berpegang pada perintah Tuhan. Maka engkau gak akan pernah dikecewakan. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Malah engkau akan semakin kuat. Lanjut umurmu, kata firman Tuhan. Bahkan engkau akan masuk dalam suatu tempat, suatu negeri yang di mana mata Tuhan mengawasi. Ya, mata Tuhan ada di dalamnya. Negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Yes. Perhatikan ayat 13. Diulang lagi ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah. Jadi mulai dari ayat yang ke-11 Tuhan ingatkan melalui Musa supaya apa? Supaya kamu kuat, panjang umurmu, lanjut usiamu, dan kamu ada di tempat di mana mata Tuhan memberkatimu, mata Tuhan melihatmu, dan tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Tetapi ayat 13 diingatkan kembali, jika kamu mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Haleluya. Ini kerinduan semua anak Tuhan. Mengalami hal yang dahsyat, mengalami hal yang baik, mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan. Janjinya dahsyat. Bukan hanya engkau diberkati dalam segala kebaikan Tuhan, engkau juga akan tetap kuat tatkala engkau harus melewati perjalanan yang sulit, rumit. Engkau tetap kuat. Kuncinya udah dikasih tahu di ayat 11 dan ayat 13. Itu kunci. Jadi untuk mendapati apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupanmu, belajar untuk taat, belajar untuk berpegang pada perintah Tuhan. Itu aja. Gak usah yang muluk-muluk. Iya kan? Nah, kau dengar firman, kau lakukan, kau baca Alkitab, kau kerjakan. Ya sih. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu karang, batu yang kuat, batu yang kokoh, sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut. Kuat rumah itu, kokoh rumah itu karena dibangun di atas batu. Tetapi tidak seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Siapa itu? Orang yang dengar firman, tetapi tidak melakukannya. Berarti ternyata ada orang-orang yang dengar firman namun tidak menjadi pelaku. Ada. Dia hanya dengar firman untuk menyerang orang lain. Dia hanya dengar firman untuk merasa kayak supaya nggak merasa berdosa. No. Tetapi hidup di firman itu dengan apa? Melakukannya. Makanya tidak sedikit orang yang kalau dengar firman ketika sulit untuk melakukan, dia bilang, aduh nanti dulu deh kalau ini. Kalau ini bisa nih. Yang ini aja dulu deh. Kalau ini, aduh nanti dulu deh. Mengampuni itu susah. Mengasihi orang yang menyakiti saya itu susah. Aduh nanti dulu deh. Tapi kalau bilang mengasihi Tuhan, nangis-nangis. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita dengar perintah, kalau kita dengar firman Tuhan, enggak, lakukan. Firman Tuhan bilang begini, perintahnya itu tidaklah berat. Nggak ada, kalau firman Tuhan bilang perintah tidak berat, berarti sebenarnya nggak ada yang berat. Sebenarnya kita yang nggak mau melakukan, sebenarnya cuma itu aja. Hari ini kita diingatkan, kalau engkau mau melihat, engkau bisa kuat menghadapi apapun di depanmu, belajar untuk pegang perintah Tuhan. Karena jaminannya ketika engkau memegang perintah Tuhan, Tuhan yang akan menyertai hidupmu. Sehingga tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada pergumulan yang terlalu berat, tidak ada padang gurun yang terlalu sulit untuk engkau lewati kalau engkau berjalan bersama. Amin. Saja setiap kita umat Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, dimanapun, engkau di gereja lokalmu masing-masing, engkau dalam perenungan firman Tuhan setiap pagi, engkau dengar, engkau renungkan, engkau lakukan. Ketik di kolom komentar, dengar, renungkan, lakukan. Ayo. Ketik di kolom komentar, Facebook, Instagram, TikTok, Zoom, dengar, renungkan, lakukan. Cuma itu.
Ya, kuncinya di pembacaan firman Tuhan Ulangan pasal 11 ini, saudara perhatikan. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13 itu kuncinya. Ulangan 11 ayat 8 sampai dengan ayat 13 kau akan terima ketika kau lakukan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu aja. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami merenungkannya. Ada sesuatu yang kami dapati, yaitu Tuhan mengajarkan kami untuk memegang perintah Tuhan, memegang firman Tuhan, memegang perkataan Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali yang kami pegang adalah kenyataan hidup yang kami lihat, sehingga kami sulit untuk menjalani hari-hari hidup kami. Membuat kami lemah, membuat kami terpuruk. Bahkan seringkali kami juga memegang omongan orang yang menyakiti kami. Kami bawa ketika kami tidur, kami sulit, kami memikirkan terus. Tapi hari ini kami tidak mau memegang perkataan orang tentang kami yang menyakiti kami, yang menipu kami, yang mengecewakan kami. Tapi yang kami pegang adalah perintah Tuhan, yang kami mau pegang adalah firman Tuhan, yang kami mau pegang adalah ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Roh Kudus mampukan kami dalam nama Yesus untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan demikian kami menjadi pribadi yang kuat, kami menjadi pribadi yang lanjut umur kami menjadi pribadi yang selalu ada dalam pemandangan mata Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami tahu ada Tuhan yang memampukan kami melewati setiap badai. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap umat Tuhan dimanapun mereka bergabung melewati sosial media yang ada, baik TikTok, Instagram, Facebook, juga Zoom. Hamba berdoa mereka dengar firman, aku ucapkan berkat, mereka dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan. Apapun perintah firman Tuhan, kami percaya tidak ada yang berat, sebab itulah yang menjadi kebenaran firman. Perintah-perintah Tuhan tidaklah berat, karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang mengajarkan kami, memberikan kami hikmat apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lakukan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam masa-masa penantian mereka, biarlah Tuhan sendiri beri kekuatan, berikan mereka kemampuan, kesanggupan untuk tetap terus percaya janji Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ucapkan berkat buat setiap rumah tangga yang ada, diberkati Tuhan. Suami istri saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Kalau ada di antara mereka, pagi hari ini berdoa ya Tuhan, karena rumah tangga mereka sedang goncang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, turun kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Bagian mereka melakukan perintah, bagian mereka melakukan firman, maka Tuhan yang akan memperdamaikan mereka dengan orang-orang yang baik pada suami dengan istri, mertua dengan anak-anak, dengan menantu. Di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan yang kuat setiap usaha, dagang, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan studi orang-orang muda, diberkatilah oleh Tuhan. Kami percaya kedua tangan kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Bagian kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bagian kami lakukan perintah, lakukan firman. Maka engkaulah yang memberkati setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang umat Tuhan kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Engkau akan naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Sebab engkau adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberikan kau kekuatan, diberikan kau hikmat dalam menghadapi setiap situasi keadaan dunia hari-hari ini. Engkau dituntun, sehingga kau pengusaha, kau pebisnis, ada kuasa dan campur tangan Tuhan yang akan memberikanmu hikmat untuk mengatur segala apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Pertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan. Sehingga dalam ketaatan dan kesetiaan mereka menantikan janji Tuhan, mereka melihat campur tangan Allah. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Tuhan Aba ucapkan berkat, biarlah masa muda mereka diberkati. Tuhan jagai hati dan hidup mereka ya Allah Roh Kudus, agar mereka selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Luputkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat.
Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Karena hamba percaya orang muda yang bergantung kepada Tuhan, orang muda yang mengandalkan Tuhan, orang muda yang berharap kepada Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mungkin berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar turun kasih karunia Tuhan, turun anugerah Tuhan. Dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi hidup dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa, mengucapkan berkat buat setiap mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Mungkin di antara kalian sudah dikasih dalam Tuhan, ada yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kau rindu didoakan secara khusus. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa setiap umat orang-orang yang mungkin hari ini bergabung dalam doa pagi online. Mungkin kau belum mengenal Yesus, namun kau rindu didoakan. Jika itu dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara Bapak. Aku berdoa biar setiap masalah pergumulan yang hari-hari mereka hadapi, mereka tidak tahu harus buat apa. Namun ketika doa pagi live ini lewat di beranda mereka rindu didoakan secara khusus. Dan mereka meresponi itu dengan menetapkan tangan mereka di dada. Hamba berdoa bagi mereka, Engkau yang lihat isi hati mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka yang Tuhan izinkan sedang terjadi hari-hari ini, aku berdoa di dalam nama Yesus. Izinkan mereka melihat kuasa melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan mereka melihat merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita tatkala hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga apapun pergumulan, tantangan, masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka melihat jalan keluar tatkala mereka mengangkat tangan mereka dan berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuntun mereka dalam terang kasih-Mu, tuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu ya. Sehingga mereka menemukan jalan. Aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya Bapak juga ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang tolong senantiasa kalau ada suami istri yang hari-hari ini berdoa, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Aku ucapkan berkat pasangan suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Diberkatilah buah kandungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat mujizat, melihat kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota kami. Kota kami ucapkan berkat karena kami percaya di mana kami berada, kota kami diberkati karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa kota kami diberkati, bangsa dan negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Secara khusus akan ada pemilihan kepala daerah ya Tuhan di hari Rabu tanggal 27 November. Tuhan memberkati sehingga pemilihan kepala daerah di bangsa kami Tuhan berjalan dengan aman, damai, kondusif, bahkan ada kejujuran. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam segala sesuatunya. Sehingga kami berdoa segala bentuk kecurangan, segala bentuk permainan kuasa kegelapan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang berperkara di dalam. Lahir pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah yang takut akan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memilih mereka. Kami yang mengambil bagian dalam memilih kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati. Tuhan tolong kami, sehingga berikan kami hikmat, tuntunan siapa yang harus kami pilih. Sehingga campur tangan Tuhan ada dalam kepemimpinan kepala daerah, dimanapun kami umat Tuhan tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Bapak Presiden diberkati Tuhan, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri diberkati oleh Tuhan. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik atas bangsa kami, atas kota dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya kami akan tetap kuat menghadapi apapun, karena kami tidak pernah berjalan sendiri, ada Tuhan Yesus. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan, selalu ada damai sejahtera dan sukacita ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Senin, tanggal 25 November 2024 selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apapun yang kau dapati dalam setiap perenungan firman, pegang, lakukan. Maka engkau menjadi orang-orang yang kuat. Kita katakan panjang umurmu, lanjut usiamu, bahkan mata Tuhan selalu ada dalam kehidupan. Doa saya menyertai kita semua.
tetap setia cari Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.